Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi interaksi antar ruang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian konsep ruang, yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang ketiga menyebutkan contoh interaksi antar ruang, dan yang keempat menyebutkan contoh interaksi keruangan. Nah, oke, hari ini kita langsung masuk ke materi ya. Disimak baik-baik. Secara umum, pengertian ruang adalah tempat pada permukaan bumi yang digunakan manusia dengan secara keseluruhan atau hanya sebagiannya saja. Nah, pengertian ruang ialah sebuah tempat pada permukaan bumi, baik itu dengan secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Dalam hal tersebut, ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, namun juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, bahwa ruang ini mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yakni laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kepada kedalaman tertentu. Selanjutnya, pengertian interaksi antar ruang ialah suatu cara dalam mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan potensi serta juga mempermasalahkannya dan ketentu keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang yang terdapat di sekitarnya. Keterkaitan antara lokasi atau ruang tersebut dapat dilihat secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, setiap ruang pasti memiliki karakteristik pembangunan fisik itu sesuai dengan perannya pada suatu wilayah. Contohnya ialah sebagai tempat pusat perdagangan. Secara fisiknya, interaksi antara ruang tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan-kesenjangan sosial ataupun juga ekonomi. Pusat pertumbuhan ekonomi serta aktivitas atau kegiatan sosial biasanya akan selalu terpusat pada suatu lokasi dengan pelayanan publik yang baik. Ini akan memberikan daya tarik bagi masyarakat berada di lokasi lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi pada perkembangannya sebuah lokasi. Selanjutnya itu syarat-syarat terjadi interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi, komplementari. Adalah sebuah kondisi saling melengkapi terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas. Yang kedua, kesempatan antara intervening opportunity. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik ialah sebagai tempat asal ataupun tempat tujuan. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau transferability. Pengakuan barang maupun juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk dalam interaksi tersebut harus lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya, bentuk interaksi antar ruang. Terdapat beberapa bentuk dari interaksi antar ruang. Di antaranya yang pertama, komunikasi, yang kedua mobilitas penduduk, yang ketiga transportasi. Selanjutnya kita bisa lihat tayangan berikut ini. Dari tayangan tersebut, kita dapat melihat bahwa sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, bahkan di dunia. Nah, sampah plastik merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup. Plastik merupakan produk serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembapan, kuat, dan harganya relatif murah. Hal tersebut dapat menjadi penyebab dari pencemaran plastik di lingkungan hidup. Dampak negatif dari pencemaran sampah plastik antara lain yang pertama, pembuangan sampah plastik yang sembarangan akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan aliran sungai tersumbat yang menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, tercemarnya air tanah dan tanah. Yang ketiga, kantong plastik akan mengganggu penyerapan air ke dalam tanah. Yang keempat, menurunkan kesuburan tanah. Dan yang kelima, racun-racun dan partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing atau yang di dalam laut seperti plankton. Yang keenam, hewan-hewan dapat terjerat dalam sampah plastik. Yang ketujuh, diphenyl chlorine.
atau PCB tidak terurai karena meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan makanan. Oke, dari pencemaran sampah plastik dan kaitannya dengan interaksi antar ruang dapat kita simpulkan bahwasannya jika sampah plastik semakin banyak dan memenuhi permukaan bumi, maka ruang untuk makhluk hidup tinggal akan semakin sempit atau bahkan tidak ada lagi. Akibat yang ditimbulkan dari sampah plastik yang semakin besar. Oke, materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga sedikit dari materi yang telah saya sampaikan dapat kita pahami dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.